Ike kumahadam. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah, Teteh Gelis. Selamat pagi. Kita berempat mengucapkan Terima kasih hatur nuhun. Ya, Anupis. hatur nuhun pisan. Ya. Anupis. Ike Nurjana, Siti, Adira Kania, Kania. Cinta ya. Asrama. Asmara. Apa kabar Tadi Mas kata Doyo? Om Doyo tadi bilang, wah ini ketemu lagi katanya. Ini Masya mah Om Doyo Allah. sama Teh Ike tuh ya show-nya Satu geng. Mana-mana bareng. Kemana-mana. Alhamdulillah rezeki ya. Nangis lagi Om Doyok. Kenapa? Iya, masih dong. Segmen Om Doyok nih. Jadi aku kenal emang dari aku masih kecil, SMA. Jadi beliaunya ini Ibu Ike Nurjana ini dulu pernah diundang juga di Paguyuban Saras. Pertama kali artis yang aku lihat itu adalah beliau. Ya. Ya, oh Tapi iya. izin Om Doyok. Yang diundang King. Izin Ya jangan Allah. nangis lagi. Karena kalau Om Doyok nangis, kreatif kami nangis. Waktunya habis soalnya ya. Biar kebahagiaan Lucu banget sih, ya. Ike Nurjana ya akan menjadi seorang mertua. Kemarin Putri tercinta baru saja lamaran. Alhamdulillah. Selamat ya. Mantuan. Lahirnya kalau nggak salah 30 September 1999. 99. Ketika pertama kali melihat anak tercinta yang selalu dinantikan, saat itu tuh terlintas dalam pikiran seorang Ike Nurjana itu apa? Yang pasti bersyukur ya, gitu. Karena aku sebenarnya waktu mau punya Dira itu sempat kosong dulu, hampir 3-4 bulan gitu kan. Biasa dong kalau kosong, kalau ngumpul keluarga langsung ditanya kapan gitu kan. Lahirlah Dira. Alhamdulillah akhirnya Allah kasih, akhirnya lahirlah Dira gitu. Ya pasti setiap orang tua ngelihat bayi kecil dari rahim kita sendiri, terus kita lihat bagaimana itu ya, Masya Allah ya, amazing banget. Ini sesuatu dan ini kopian kita semua nih, artinya kan ini tanda kasih saya sama bapaknya ada Dira gitu kan. Iya Masya Allah, bersyukur banget sih. Lantas waktu berganti, akhirnya menyaksikan dia berjalan menggunakan coklat dan dilamar seorang pria. Saat itu melihatnya seperti apa? Saya kayak nggak ada di tempat saat itu. Ya apa ya, bingung mengungkapkan, cuman kayak terkesima sendiri, terus berpikir-pikir, ini anak saya sudah masuk dalam tahap ini ya gitu, maksudnya artinya ada step baru yang juga dia jalani, saya juga jalani kan. Artinya sebagai orang tua, kalau tadinya saya ngerasa jarak antara saya dan dia adalah langsung, kalau sekarang saya harus menghargai, misalkan ke depan kan udah ada keluarga, berarti ada hal-hal yang kita orang tua juga adjust gitu. Nah proses adjust itu mungkin yang saya juga harus belajar gitu, bagaimana caranya gitu. Ya prosesnya pasti kerasa cepat sekali. Tapi meminta izinnya Dira sama calon suaminya tuh saat itu gimana prosesnya? Jadi memang sebelumnya kita ketemu dulu, dia kenalin dulu, terus mah ini ini teman aku, bla bla segala macam, ketemu dalam berbagai hal, ketemu dalam banyak, kita keluar makan bareng gitu ya. Terus beberapa tahun kemudian, nggak terasa dia 3 tahun, akhirnya ujungnya saya juga nanya, kalian hubungannya mau gimana? Mamanya nanya. Iya. Mungkin jadi karena buat saya penting gitu, karena kalau kamu sudah serius, sudah mampu dan bisa, terus sudah waktunya memang, kenapa enggak gitu. Pengen jangan sampai kenapa-napa aja gitu ya, namanya saya anak perempuan kan, jadi lebih baik anak saya dijaga dengan benar gitu. Jadi lebih baik-baik di mata Tuhan, dan juga kalian kalau berjalan juga kalau siap ya, udah siap, kalau serius cepet deh gimana caranya. Lebih baik iya, Dengerin. Iya. Ya, mamanya sendiri yang nanya, jadi kapan mau serius, tapi mamanya sendiri yang punya rasa seperti ini. Kita mau lihat ya. Ike Nurjana akui ada ketakutan lepas putrinya menikah. Saya masih antara iya atau enggak. Iya atau enggak tuh maksudnya ini benar nggak sih anak saya gitu ya, memasuki Kali ya. Jadi karena saya kan cuma punya dia satu-satunya gitu, jadi saya cuma punya dia satu-satunya, namanya orang tua pasti ada egonya, tapi padahal di sisi logika saya selalu ngarahin bahwa oh ya sekarang step hidupnya harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Tapi namanya perasaan kan suka bertentangan Beda, sama iyalah, logika beda. ya gitu. Emang kapan sih Teh? Emang kapan pestanya kapan? Nah, kamu nggak tahu. Kamu tahu? Aku belum tahu kapan. Kenapa King tahu dia yang nyanyi? Dia harus nyanyi. Aku kan disuruh. Oh gitu. Aku kan disuruh nanya. Jadi kapan? Aku nggak tahu. Di kontrak kamu tanggal berapa? Saya bukan wedding organizer. Jadi kapan King, jangan bohong sama kita ya. Aku nggak tahu Teh Ike kan mamanya. Tapi kan kamu Tapi kan penyanyinya disuruh nyanyi. Saya Disuruh nggak nyanyi penyanyi. tanggal berapa? Saya di sini bukan penyanyi.
Siapa? Rias. Kapan teh? Kapan? Kapan? Kapan katanya? Pada mau datang nggak? Insya Allah kalau bisa datang. Kayak pada nggak sibuk Kapan, aja. Iya, kita mau ngambil bunga melatinya soalnya. Insya Ini Allah. Om Doyok tanya nih. Pada sibuk nggak? Ya, Om Doyok tanya katanya. Apa? Perlu lawak enggak? Ya, Om Doyo tadi nangis loh teh. Sama Abang Kadir itu. Iya. Ini lama gak ngejob. Ya, tanggal berapa Teh Ike? Insya Allah weekend ini. Tuh nangis lagi tuh. Weekend ini, oke. Weekend ini kita menghitung hari. Jangan peres. Oh, Om Doyok, ini kabar bahagia. Kenapa nangis lagi Om Doyok? Biarin lama-lama gua tonjok lu. Sabar Abang. Berarti sekarang tuh lagi happy-happynya atau segala rasa ada? Sekarang tuh lagi Repot happy, ya? tapi repotnya. Lagi repot banget pasti. Padahal Banget ya. bener, padahal anakku yang semua ngurus, cuman orang tuanya tetap ya ini udah Iyalah, belum, pastilah. itu udah belum gitu. Katanya di Jakarta ya? Di Jakarta. Jakarta ya. Gitu. Oke. Berarti nanti udah menikah diajak ke sini dong, boleh ya? Coba aku minta dia datang ya. Benar ya. Sudah nikah, semoga lancar sampai hari H. Amin, amin. Semua maksudnya sama tamu-tamunya, sama... Berarti sama kita-kita juga Iya. dong. Penuh dong. Bisa banget Abang masuknya. Jangan khawatir, yang masang tenda gue. Gitu ini. Tanya Om ya. Yang masang tenda gue. Pasang tenda, Siap, boleh, siap. nggak apa-apa. Teh Ike, tapi kemarin papanya datang ketika lamaran? Lamaran kan memang di rumah. Ibaratnya Dira tuh nggak pernah tinggal dari rumah dia kecil sampai sekarang. Jadi memang di rumah dia tinggal sekarang. Udah siap belum dipanggil nenek? Jangan nenek dong, yang keren apa ya? Apa, Pak? Nenda. Oma. Nenda atau Ocha. Nenda. Saya kasih tahu ya, yang keren ya. Kayak istri saya, Mami. Mami. Tapi bener, pasti manggilnya Mami kalau apa kayak... Iya, kalau masih muda. Ya ngapain cucu-cucu gue panggil Nenda Ocha sih? Ya nggak apa-apa, itu kan sayang, rasa sayang. Nanti juga kebiasa lama-lama. Teh Ike, Ya. tapi kita ada satu pertanyaan. Apa tuh? Kita mau selesai satu ini. Oh, oke. Ada sebuah artikel. Ditanya soal kemungkinan duduk bersama Aldi Bragi di pernikahan putrinya, Ike Nurjana, nggak masalah. Mirip ya. Iya bener. Iya. Jadi tidak masalah dan memang akan terjadi. Insya Allah, tapi terjadi apa enggak kan kita lihat tunggu nanti weekend. Jadi tinggal menghitung hari. Udah ada obrolan ke sana. Udah. Jadi gimana kesimpulannya? Nanti aja setelah acara ya. Jadi duduk bersama atau bagaimana? Kamu kan nanti ada, jadi kamu akan lihat. Tanggal berapa King? Nyanyi tanggal berapa King? Produsernya marah tuh. Weekend ini kan. Nyanyi tanggal piro? Yang Weekend ini kakak bayangin aja kalau weekend hari apa? Sabtu Minggu pilih deh. Oke. Tapi Dira cerita atau dia kasih tahu aku pengennya begini nanti di pelaminan. Memang maunya dia. Jadi dia mencoba untuk menempatkan diri dia untuk netral ke semua pihak gitu ya. Terus di satu sisi dalam banyak hal konsepnya juga dia yang mau, kita support aja. Aku sebenarnya dibilang sama Dira, terserah Dira mau apa, mau seperti apa. Karena buat saya hari ini adalah harinya dia. Iya. Hari ini adalah momentumnya kamu. Aku nggak pengen kamu sedih, aku nggak pengen kamu susah, kita nggak pengen nyusahin, tapi kamu maunya apa? Dan itu yang terpenting kan, kebahagiaan terpenting. anak. Iya. Karena ada co-parenting yang berjalan baik selama ini. Insya Allah. Tapi ketika akhirnya memutuskan untuk duduk bersama dengan sang mantan suami ayahnya Dira, Kang Karli gimana suami dari Teh Ike? Suami saya bilang dulu, jadi gini ya, pada prinsipnya Dira itu anak saya satu-satunya. Terus ini momen insya Allah sekali-sekalinya dalam seumur hidup. Ya. Jadi tolong berikan keleluasan saya buat Dira, gitu. Mohon mengerti buat Dira, Ya. gitu. Karena dan alhamdulillah sejauh ini dia mengerti. Pasti ada lah ya namanya orang care sama kita, pasti ada bertanya ini dulu, Wajar. ya pasti itu dulu, apa dulu. Tapi buat saya tolong percaya saya dan tolong hargai momen saya bersama anak. Oke, Tapi jawab kelihatan- sudah berarti memang akan duduk di pelaminan bersama dengan papanya. Tapi kelihatan suaminya Teh Ike tuh yang kalem, yang maksudnya sangat positif. Maksudnya jadi Insya Allah. nggak ada Dukung pemikiran ya. apa-apa ya, kelihatan sosoknya Ya. kan. Insya Allah ya Nasar, insya Allah. Oke, tapi kita Insya Allah. juga punya pertanyaan. Ada satu artikel yang menyatakan katanya di pelaminan tuh katanya cuma ada pengantin. Jadi kita bingung yang mana sebenarnya. Kita mau lihat Oke. sebentar ya. Ya, Adira anak Ike Nurjana bikin konsep nikahan hanya pengantin di atas pelaminan untuk jaga perasaan orang tua. Ada juga sih yang gitu, ada
juga pesta. Iya. Zaman sekarang gitu ya, maksudnya pernikahan tuh jauh lebih santai. Ya, lebih santai. Intimate, lebih intimate, dia pengennya lebih casual, santai. Kan ini kita musik ya keluarganya, ya udah lama kita ramaikan dengan musik biar semuanya lebih enjoy gitu-gitu. Berarti Jadi betul yang tadi artikelnya Teike. nanti kan kamu datang ya nanti. Memang berapa orang Teike, berapa tamu undangan yang diundang? Tamu undangan sejauh ini enggak sih. 10.000 konser musik. 10.000. Jadi gitu ya, jadi di atas pelaminan bisa jadi hanya pengantin aja bisa jadi. Bisa jadi. Konsep bagus Wi. Ya. Di atas pelaminan hanya ada pengantin. Pengantin. Ya nanti aku gitu ya. Sama siapa? Masalahnya pengantinnya kabur yang kemarin. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu Rian. Jangan digitu-gituin terus dong. Nggak boleh. Mas Rian itu emang kayak gini deh, selalu suka benar. Emang kabur? Ike, Iya. Canda ngomongnya. silakan berdiri. Oke. Kita mau ngajakin Ike. Kita punya sebuah papan, bukan sembarang papan, mengajak Ike untuk kembali ke memori beberapa tahun. Ya. Oh, oke. Ini Remake. Memori. Silakan Teike pilih warna yang Teike mau. Warna Nanti kita hijau, buka. kuning, abu-abu, merah. Silakan, mau warna apa? Oke, warna yang nggak pasti dulu. Ini Abu-abu. Halo. Wow. Tahun berapa ini Teh? Berapa di umur berapa nih Teh? Itu aku belum lahir kayaknya. Kayaknya ini tahun 91-an deh. Masa bukan 82? 82 ya? 82. Aku belum aktif. Doyok mau lihat. Oh iya. Gimana Mas Doyok? Aku kayaknya ini either aku SMA kelas 1 atau SMA kelas 2. Aku SD. Teike, siapa orang yang paling berjasa untuk karirnya Teike ketika awal mula Teike muncul? Kalau dari keluarga pasti. Produser. Kalau keluarga pasti ibuku support system sama papa ya. Tapi kalau misalkan yang ada salah satu pencari bakat namanya almarhum Imam Badawi. Iya. Dia ngelihat aku di panggung kelurahan Pademangan, dia lihat aku nyanyi, dia kasih dia ke produser. Sampailah. Karena mimpiku belum sampai jadi penyanyi. Tahun 80-an itu profesi ini belum jadi favorit kan, gitu. Ya. Belum jadi pilihan lah Gitu ya Om ya? Iya betul. Iya kan ya? Emang dulu mimpinya jadi apa? Dokter aja. Oh, jadi dokter. Oke. Dokter salah guru, kok dokter ya? Jadi guru. Jadi guru, sorry. Kita buka lagi satu yang terakhir ya. Satu lagi. Terakhir ya? Ya. Oke, Ini warna apa? Oh, mau Merah, warna apa? hijau. kenapa? Kuning. Oh, kuning. Ya. Oh, Ini album yang pertama, Album. kedua atau? ini album pertama Jawa. Album pertama. Oh. Ojo Lali. Ojo Ojo Lali. Itu rambutnya model apa sih Teike? Ini hits banget ya ketika itu ya. Zaman dulu ya, harus dengan poni yang jingkrak Sasak gitu ya, kan. Rambut beneran. Aku. Rambut asli. Lalu sesuai Ini spraynya banyak. model gulali. Model Ya kan. seperti orang. Kayak ini tahun 88 loh. 88. Iya, 88. Teike, yang disyukuri oleh seorang Ikke Nurjana sampai di pencapaian seperti sekarang. Ya, pasti bersyukur dalam banyak hal. Yang utama tuh sehat. Amin. Yang kedua yang disyukuri adalah waras. Ya itu penting. Itu penting ya. Jadi yang utama itu, dan alhamdulillah dicukupkan versi saya ya, dicukupkan dalam banyak hal. Di atas saya pernah sendiri berlama-lama, tapi Allah selalu ngasih saya kekuatan untuk berjalan sendiri dengan segala kekuatan yang ada. Itu guys. Itu Kak, sendiri lama itu bukan berarti jelek. Berjalan sendiri dengan kekuatan yang ada, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan ya. Betul. Selamat sebentar lagi mau menjadi seorang mertua. Allah, insya Semoga Allah. lancar, salam buat Dira. Nanti Dira mampir ke sini kita Insya Allah. tunggu bagaimana Sehat bersama yang dengan sehat. Bener ya, kan? sang calon suami sekarang ini. Ambiar. Kita juga mau ajakin Sobat Ambiar, jangan lupa di tanggal 2 Agustus kita akan ada Trans TV Fest di mana ini hari luar biasa sekali. Begitu banyak pengisi acara, ada Dewi Persik katanya akan nyanyi sekitar 8 album di sana ya. 8 album. Ada Ungu, ada Wali, ya. ada King Nasar, Kita juga akan ada syuting di sana pagi-pagi Ambiar. Kita ada akan di Pica-Pica. sana. Ya, di lapangan Sunburst BSD 2 Agustus 2025. 8 album. 8 album. 8 album. Yuk datang ke Trans TV Festival. Konser musiknya Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Sabtu 2 Agustus mulai jam 6:30 pagi. Gratis di Sunburst BSD.